Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi dengan saya. Selamat siang semuanya. Tetap semangat walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah yang ketiga hari. Oke, langsung saja pada video kali ini saya membahas tentang prinsip hidup bermasyarakat dan hukum Allah yang sebenar-benarnya. Oke, apa aja sih prinsip hidup bermasyarakat itu? Yang pertama, dalam Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama, seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun non muslim. Di dalam hubungan ketetanggaan juga Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara haknya. Yang kedua, setiap keluarga dan anggota Muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangganya, bermurah hati lembut kepada tetangga yang ingin menitipkan barang maupun hartanya, menyenguk bila tetangga sakit dan mengasihi tetangganya sebagaimana mengasihi keluarga diri kita sendiri. Juga menyatakan ikut bergembira atau senang hati apabila tetangga kita mendapatkan atau memperoleh kesuksesan. Jangan kita malah iri ke keluarga. Misalkan tetangga kita mendapatkan harta atau yang lainnya, kita harus ikut bergembira, jangan iri kepada tetangga karena rezeki kita dan orang lain sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota Muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga maupun jamaah dan jamiyah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap sosial yang didasarkan atas prinsip tinggi nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerjasama untuk manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati membebaskan orang lain, menegakkan budi yang baik, juga menepati janji, menanamkan kasih sayang dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat soleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berusaha untuk berguna atau bermanfaat bagi masyarakat. Seperti itulah kurang lebihnya prinsip bermasyarakat yang diajarkan oleh agama Islam. Yang selanjutnya yaitu membahas tentang hukum Allah yang sebenarnya. Apa itu hukum Allah? Hukum Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam itu lebih tinggi dari hukum positif. Hukum positif itu bagaimana kata yang dibuat oleh manusia. Hukum Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia umat Islam yang bertakwa bagi yang mengenal. Nah, hukum Allah sendiri terdiri dari berbagai macam aspek, mulai dari berhubungan dengan individu, keluarga, hingga bermasyarakat, agar segalanya berjalan dengan lancar. Juga dibutuhkan aturan yang membatasi setiap urusan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang ataupun dapat berupa hukum negara, norma adat istiadat dan agama. Di dalam Islam dikenal adanya syariat atau hukum Islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari dalil Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islamlah yang mengatur bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Berikut manfaat apabila kita taat kepada hukum-hukum Allah. Yang pertama adalah sarana komunikasi dengan Allah. Yang kedua, mendatangkan manfaat. Yang ketiga, menghindarkan dari kesia-siaan. Yang kelima, sebagai sanksi hukum. Nah, hukum Islam ada berbagai macam, diantaranya halal, haram, wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Hukum tersebut memiliki kebaikan jika dilaksanakan dan
sanksi jika tidak ditaati. Misalnya memberi sanksi kepada orang yang melakukan zina. Hukum Islam dan sanksinya memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain, berupa kesadaran untuk mawas diri dalam melakukan berbagai aktivitas kesehatan sehingga senantiasa berada di jalur hukum yang telah ditetapkan dan mengambil hikmah dari contoh-contoh orang yang terdahulu yang mendapat ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah mengatur dan memperlancar interaksi sosial. Yang ketujuh yaitu sarana dakwah. Dakwah bertujuan untuk mengubah perilaku manusia sesuai hukum yang benar. Juga yang ketujuh, pendidik akhlak. Akhlak artinya budi pekerti, perangkai atau tingkah laku. Pada zaman sekarang banyak informasi masuk melalui berbagai media, baik lingkungan secara langsung ataupun tidak langsung, seperti media televisi, internet, dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak berdasarkan hukum Islam penting untuk ditanamkan sejak dini dalam kehidupan sehari-hari, agar generasi muda nantinya dapat menyaring serta memiliki akhlak yang soleh dan solehah. Yang kedelapan, menegakkan keadilan. Kesembilan, ketenangan keluarga. Nah, keluarga yang menjalankan rumah tangga dengan hukum Islam akan memiliki ketenangan sebab melakukan segala urusan berdasarkan petunjuk Allah. Yang ke-10, menjaga kehormatan. Yang ke-11, motivasi dan pemberi semangat. Yang ke-12, sebagai peringatan. Nah, terakhir yaitu sebagai pedoman hidup. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.